Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki. Saya dari Teknik Informatika kelas I 2023. Izin menjelaskan tentang hasil tugas UAS saya, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah School berbasis web. Proyek UAS Praktikum Pemrogram Internet dengan nama Muhammad Jaki, NIM 2303010215, Prodi Teknik Informatika Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Latar belakang yang pertama, perpustakaan sekolah masih dikelola secara manual. Kesulitan pencarian data buku, proses peminjaman dan pengembalian memakan waktu, sulit memantau buku yang sedang dipinjam, pembuatan laporan tidak efisien. Tujuan utama sistem yang telah saya buat, yang pertama mengotomatisasi administrasi perpustakaan, yang kedua mempermudah pencarian dan manajemen waktu, yang ketiga mengelola data anggota secara digital, mempermudah proses peminjaman dan pengembalian, yang kelima menyediakan laporan statistik real time. Fitur utama sistem yang telah saya buat, yang pertama halaman form N, yang kedua sistem login admin, yang ketiga dashboard admin, yang keempat manajemen data CRUD, yang kelima transaksi peminjaman dan pengembalian. Teknologi yang digunakan dalam sistem informasi perpustakaan yang telah saya buat, yang pertama front end, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5. Untuk backend-nya menggunakan PHP, database-nya menggunakan MySQL, library, database, font AWS1. Yang kelima tools SMPP, VS Code, PHP MyAdmin. Struktur database yang pertama menggunakan 6 tabel utama. Yang pertama admin, kategori, buku anggota, permintaan, pengembalian. Relasi antar tabel menggunakan foreign key. IRD dari web yang telah saya buat, yang pertama relasi kategori ke buku one to many, selanjutnya relasi buku ke peminjaman, relasi anggota ke peminjaman, relasi pinjaman ke pengembalian. Selanjutnya normalisasi database, normalisasi hingga 3NF. Yang pertama 1NF atribut bersifat atomik, yang kedua 2NF tidak ada partial dependency, yang ketiga 3NF tidak ada transitive dependency. Bisa dilihat di samping layar saya ada halaman front end, dapat diakses tanpa login, menampilkan katalog buku, statistik jumlah buku dan anggota, informasi jam operasional, tampilan responsif. Selanjutnya halaman login admin. Bisa dilihat juga di samping autentikasi menggunakan username dan password, password di hash menggunakan password hash, validasi client side dan server side, session management, logout system. Selanjutnya yang ketiga, saya membuat dashboard admin, yaitu statistik total buku, anggota, kategori, data buku dipinjam dan terlambat, aktivitas penyimpanan terbaru, dan buku yang paling populer bisa dilihat di dashboard admin yang telah saya buat. Selanjutnya manajemen kategori CRUD. Di sana bisa menambahkan kategori buku, edit data kategori, hapus kategori, dan menampilkan jumlah buku per kategori. Yang kelima, manajemen buku CRUD. Di sana bisa dilihat di samping ada kode buku otomatis, relasi dengan kategori, manajemen stok buku, pencarian, dan filter data buku. Selanjutnya manajemen anggota, bisa dilihat juga di samping. Di sana bisa menginput data siswa, NIS, nama, kelas, gender, validasi data anggota, statistik jumlah peminjaman per anggota. Selanjutnya peminjaman buku, kode peminjaman otomatis, pilihan anggota dan buku, validasi stok buku, status peminjaman, dan stok berkurang otomatis. Yang kedelapan, pengembalian buku. Bisa dilihat juga di sana ada input tanggal pengembalian, perhitungan denda otomatis, status berubah menjadi dikembalikan, stok buku bertambah. Keunggulan sistem yang telah saya buat, yang pertama user friendly, responsif, data real time, aman, mudah dikembangkan. Bisa dilihat juga di samping. Di sana
terlihat data real time setiap ada peminjam atau yang dikembalikan buku ke web yang telah saya buat. Kesimpulan dari web yang telah saya buat yaitu sistem berhasil diimplementasikan, memenuhi kebutuhan perpustakaan sekolah, mempermudah pengelolaan data, dan meningkatkan efisiensi layanan publik untuk siswa. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan web yang telah saya buat. Bisa dilihat di samping layar saya. Inilah tampilan web yang telah saya buat, bisa dilihat di sana. Bisa melihat tentang perpustakaan eBSchool. Terus di sana juga ada katalog buku yang tersedia. Terus ada statistik jumlah buku secara real time. Selanjutnya ada tentang, bisa dilihat juga. Selanjutnya kita login My Admin. Di sana saya memasukkan username saya dengan password yang telah saya buat. Selanjutnya login. Di sana bisa terlihat dashboard My Admin yang telah saya buat. Di sana statistik secara real time bisa terlihat jelas. Selanjutnya kita ngecek ke kategori buku. Di sana kita bisa mengedit. Terus ada anggota. Terus ada peminjaman, ada pengembalian. Kita coba yang fiksi 12 kita edit menjadi fiksi 2026. Kita update coba. Nah, bisa dilihat ya, di sana kita bisa mengupdate kategori berhasil diupdate. Terus apabila kita menghapus, apakah bisa berhasil? Mari kita coba. Kita oke saja. Dia bisa dilihat kategori berhasil dihapus. Kita coba menambahkan kategori. Misalkan kita memasukkan dengan nama komik, deskripsinya dengan Naruto. Apakah bisa berhasil disimpan di database? Ternyata bisa berhasil dan bisa dilihat di dashboard kategori buku. Selanjutnya juga di sini juga bisa menghapus dan bisa mengedit. Selanjutnya kita logout dan kita kembali lagi ke beranda publik. Dan di sana juga bisa dilihat total buku anggota aktif, sedang dipinjamnya juga secara real time. Dan di sana ada katalog buku yang tersedia, ada stok 10, fisika dasar ada stok 8. Itu menyambung ke database yang telah saya buat. Jadi apabila kita memasukkan daftar buku di database, maka akan terlihat juga di tampilan web yang telah saya buat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.